Sorry, tanya dulu. Ada penyembahan ya? Ada pujian penyembahan ya? Ada kan? Ya. Yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bergabung dengan keluarga kami yang ada di gereja Ujung Bumi Lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh punya akses di tempat ini sehingga kami bisa menjadi perpanjangan dari tangan-Mu, perpanjangan dari hati-Mu yang begitu mengasihi mereka. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lewat orang-orang di sekeliling kami mengalami Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami mau Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebab Engkau berfirman 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Mari Roh Kudus beracaralah di tempat ini, ambil alih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, bersihkan hati kami, sucikan, kuduskan, tahirkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik saudaraku, selamat pagi semua, salam. Selamat datang di Gereja Ujung Bumi. Juga tidak lupa saya sapa. Selamat pagi Bu Ana, beserta para pelayan-pelayan Tuhan, keluarga kerajaan surga. Terima kasih buat pelayanannya. Saya yakin dan percaya pelayanan Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan marilah saudaraku, kita mau masuk dalam pujian penyembahan di pagi hari ini, membawa setiap hidup kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam lagi di setiap kehidupan kita. Kita mau merendahkan hati kita, kita mau menyatakan namanya ditinggikan di tempat ini. Dan sandarkanlah setiap hatimu untuk Roh Kudus masuk dalam hadirat, menyelimuti setiap kehidupan kita hari lepas hari. Karya-Mu Tuhan terlalu amat besar dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Karena hanya Engkau-lah penolong setiap kehidupan kami. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau ingin memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Dengan segenap hati-Mu kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin. Selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama dengan hatimu. Arya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah yang kami kagumi. Bahwa di pagi hari ini kami mau menyatakan nama-Mu ditinggikan. Karena di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan.
ada sebagaimana ada, bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua hanya karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan. Kami memujikan nama-Mu Tuhan. Kasih yang terindah hati, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kali lagi angkat tanganmu, katakan, karya terbesar dalam setiap hidup kita, hanya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah tak ternilai, dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Disorak-sorak bagi Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita, tanda kita percaya karena hanya Dia yang hanya terbesar dalam setiap hidupmu dan hidupku. Sama-sama kita puji dan sembah Dia. Kami memuji namanya Bapa Tuhan. Kami angkat suara kami tinggikan nama-Mu. Yesus, kami sembah Kau. Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, sama-sama kita rasakan sentuhan tangan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan turun atas kita, bekerja atas setiap hidupmu dan hidupku, membawa setiap hati ini untuk tetap teguh, untuk tetap senantiasa meninggikan Kau Tuhan. Karena hanya Engkaulah Yesus permata hati kami, karena hanya Engkaulah Yesus dambaan hati kami. Seberapa besar Kau memuji dan menyembah Kau,
Buka hatimu lebar-lebar. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi, jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan di pagi hari ini senantiasa menjadi dupa yang harum di hadapan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu sentuhan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami ingin lebih lagi bersorak-sorai memuji. Kami ingin melompat hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terus pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Mulai dari tempat ini, menjadikan anak-anak-Mu di tempat ini menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami berharga di mata. Begitu besar harta yang kami peroleh karena hanya dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan segenap hati kami, segenap doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan karena hari ini begitu baik Tuhan Yesus memberkati kita, nafas kehidupan yang selalu diberikan kepada kita. Yuk kita loncat bagi Tuhan, kita menari bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwa kami. Haleluya. Sekali lagi kita berjoget teriak. Haleluya. Yes. Oh yeah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena ku padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
bekerja atas setiap kehidupan kita. Karena hari ini kita bersuka cita dalam Tuhan. Yuk, sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, haleluya, sayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 puji Tuhan, sekali lagi, glory, 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 puji Tuhan. Saya mau lihat yang diberkati Tuhan, coba angkat tanganmu. Haleluya. Semua diberkati Tuhan ya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Luar biasa hari ini. Sangat bersuka cita. Saya yakin malaikat surga di sana juga bersorak-sorai melihat semangat kita di tempat ini memuji nama Tuhan. Amin. Tetapi saya mau katakan, bagaimana engkau senantiasa meresponi apa yang menjadi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya masuk dalam telinga kiri, keluar telinga kanan, tetapi tanamkanlah dia dalam setiap hatimu. Amin. Baik, di pagi hari ini saya mau buka ruang saksian bagi saudara-saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang mau pulang mungkin. Ya, oke. Pulang sih pengen aja. Masalahnya ini, aduh, ya berkaitan dengan itu. Salam teman-teman. Bu Ana, salam. Jadi saya ingin bersaksi atas cinta kasih Tuhan kepada saya. Baru-baru ini saya merasa saya mengalami mukjizat karena hal-hal yang tidak disangka itu terjadi pada diri saya. Kita tahu beberapa hari yang lalu kita yang hukumannya itu senang hati. Bagi mereka yang bertitel senang hati dipanggil ke Binadik dan kami diarahkan karena ada perubahan hukuman atau penurunan hukuman dari sarjana hukum menjadi tahanan sementara. Dan kita juga bingung tahanan sementara itu sebenarnya apa. Banyak yang nggak tahu. Katanya bisa turun angka 20, 15, 18, bla 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 begitu. Cuman waktu saya di Cipinang itu ada palkam saya namanya Leo Hasibuan kalau nggak salah. Betul Joni, Leo Hasibuan ya. Dia tuh hukumannya di kriminal tapi dia SH terus dia dapat penurunan menjadi tahanan sementara. Kebetulan di sebelah kamar kami itu ada mantan kena kasus KPK, mantan kepala pengadilan daripada Papua. Kami bertanya kepada dia karena dia mengerti hukum ya, apa itu tahanan sementara? Ya mungkin teman-teman juga ada yang nggak tahu ya, mungkin ya. Jadi saya dapat dengar dari sana, akhirnya saya kasih tahu. Dibilang sama dia, tahanan sementara itu menunggu setelah turun tahanan sementara, SK itu dari Kumham turun ke lapas yang bersangkutan. Nah itulah baru keluar, baru tahanan tersebut dibebaskan, menunggu SK, berarti beberapa bulan kemudian itu. Tapi ada juga yang bilang tahanan sementara itu memang gitu, tapi tergantung daripada 20 kah, 15 kah, atau 18. Ada yang kayak gitu juga. Ya, saya bingung. Ya udah, kita pun belum tahu ya. Jadi nyangkut dengan kejadian pada diri saya, kita dipanggil semua. Sebetulnya untuk membuat surat jaminan itu telah kami lakukan 2 tahun yang lalu, bahwa ada penurunan, ada perubahan hukuman dari pemerintah, kebijaksanaan atau kemudahan.
Tapi kemarin di sini Pak Bowel ini kan tahun politik, mungkin ada kemudahan. Saya dengan Pak Halim sudah melakukan ini 2 tahun yang lalu, dan Pak Halim sudah melakukan, saya juga sudah. Kami tahun ini harus diperbarui lagi katanya, dan ini ada kemudahan. Nah, ini masalahnya, ya semua sih dibilangnya gratis ya, itu semuanya nota dinas gratis. Tapi ya teman-teman juga ada yang bilang ya gratis memang teorinya kan, tapi masa ya orang ngetik terus metre itu nggak usah bayar. Ya sedikit banyak adalah, jadi hitung-hitung mungkin 100 lebih sampai 200 ribu ya. Bagi kawan-kawan atau kita yang memiliki uang dengan nilai segitu, itu nggak ada masalah, kecil lah, apalagi bagi orang narkoba ya. Tapi bagi nggak punya duit, termasuk saya, saat beberapa hari yang lalu, itu saya bilang, aduh ini duit lagi. Sedangkan saya, ini hari Kamis kemarin yang lalu, itu jadwal saya nelpon. Biasanya saya nelpon kalau nggak hari Rabu, hari Kamis. Jangankan mau cari uang 200 ribu itu, untuk nelpon saya 20 ribu aja saya nggak ada duit untuk nelpon ngabarin keluarga saya. Saya bingung. Pagi waktu datang ke gereja, mungkin teman-teman tahu, saya kalau udah masuk gereja saya jarang keluar, kecuali mau ke toilet itu. Tapi nggak tahu pagi itu, Kamis itu saya keluar, karena memang belum start ya. Saya keluar ke depan, tapi apa yang saya jumpain di depan? Saya ketemukan saudara kita, tak usah saya sebutkan namanya, nanti pahalanya hilang. Terus ada si penjual pulsa di depannya. Nggak tahu gimana, saya punya keberanian, bro, saya sebut namanya ya, bro, bisa bantu saya 10 ribu untuk beli pulsa? Oh ya, serta-merta dia langsung mengeluarkan kantongnya, langsung kasih ke saya. Sorry bro, saya pakai dulu. Udah pakai aja. Nah saya langsung berikan kepada si penjual pulsa. Terima kasih, saya luar biasa dalam hati saya. Ya Tuhan, saya nggak sangka kenapa saya bisa keluar dan ketemu orang ini dan dia memberikan kepada saya. Itu tak akan saya lupakan. Walaupun nilainya kecil, tapi tak akan saya lupakan itu, kebaikan itu. Saya sangat terharu. Memang belakangan beberapa bulan yang terakhir ini saya nggak pernah dapat wesel dari keluarga, dan saya juga banyak utang, jujur aja. Nah setelah sorenya saya nelfon. Saya tidak berharap sesuatu yang besar, karena saya tahu dah bagaimana kondisi keluarga saya saat ini. Ya jelas, saya utarakan apa yang saya mau. Saya perlu uang, tak lebih, saya bilang sekitar 200 ribu aja, saya bilang. Untuk, ya saya tidak bilang untuk pengurusan, saya hanya bilang untuk beli pulsa sama beli obat, udah itu aja. Tapi nyatanya mereka bilang juga nggak ada duit. Ya, perlu diketahui teman-teman, dulu saya bukan keluarga susah, maaf. Sekarang ini beberapa beruntun-untun musibah menimpa diri kami, nggak tahu. Dan saya masih meninggalkan anak dan istri yang ikut anak saya juga nganggur karena COVID. Ternyata saya bertanya, jadi selama ini kalian makan dari mana? Saya nggak tahu, ternyata Tuhan Yesus yang pelihara mereka. Pemerintah memberi bantuan apa namanya, entah BLT apa TL itu nggak ngerti saya. Tiap bulan dapat dari pemerintah. Itulah yang dimakan oleh anak dan istri saya. Saya bingung. Wah, Tuhan Yesus baik sekali ternyata. Selama ini dia yang piara ternyata, saya bilang. Ya, nggak apa-apa kalau nggak ada, saya bilang, ya sudah. Keluar dari telepon, biasa hati saya itu gundah gulana. Gimana ya? Bukan gundah gimana? Kayaknya ini siapa lagi ya? Pikirannya begitu. Tapi saat itu pelong hati saya. Kenapa? Saya sempat berdoa, ya Tuhan, sudah habis jalan saya. Tidak ada lagi. Sekarang saya berpasrah kepada Engkau Tuhan. Udah, pelong saya. Jalan ke depan. Sampai akhirnya ke pondok yang biasa kita buat. Ada teman-teman duduk di situ. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya merasa itu mujizat. Kenapa seseorang yang tadinya saya berharap dan sudah tidak berharap lagi, tiba-tiba mengeluarkan uang ratusan ribu beberapa lembar tanpa basa-basi, sepatah kata pun tak ngomong, berikan kepada saya. Langsung saya terima. Langsung saya potong. Saya hanya bilang terima kasih. Pulangnya saya ke kamar, bukan di tempat ruang teman-teman ramai. Saya ke kamar mandi. Ya Tuhan, terima kasih, saya bilang.
Mukjizat itu benar-benar terjadi pada diri saya. Saya merasa ini mukjizat karena tidak ada harapan lagi. Dan diberikan itu lebih daripada biaya pengurusan. Sehingga saya bisa membayar utang-utang saya yang kecil. Yang membuat saya siang malam sering nggak bisa tidur memikirkan utang yang kecil-kecil ini. Bukan utang yang besar saya nggak pikirkan. Yang kecil-kecil ini. Kenapa? Mereka pun yang saya pinjamin itu bukan orang senang. Mereka juga, ya bagi yang punya warung juga kan hadiah perputarannya. Saya mikirkan itu. Saya bilang mukjizat ini terjadi pada saya. Kenapa? Beberapa bulan yang lalu saya tiap hari berdoa siang malam. Bahkan saya berterima kasih kepada Tuhan apabila saya tidak kesandung batu dari kamar datang ke gereja, saya selamat. Bahkan saya di kamar mandi tidak terpleset. Saya terima kasih kepada Tuhan. Karena usia saya yang sudah ujur dan hampir 70, ya tentu rentan dengan hal-hal yang demikian. Saya sangat hati-hati. Kenapa? Saya pernah terpleset karena tumpahan kuah cadong itu. Sampai tangan saya mengalami penggeseran daripada tulang. Tapi ya puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Ya. Jadi kenapa selama ini saya berdoa nggak pernah terjangkau, nggak pernah dijamah oleh Tuhan? Saya nggak tahu. Saya bingung. Pada satu saat saya membuka Alkitab di gereja ini, kebuka satu halaman itu Yakobus 4 ayat 3. Anda memang berdoa. Doa Anda tidak doa kamu tidak dijamah dan tidak dikabulkan. Karena apa? Karena doa kamu tuh doanya sifatnya hanya memuaskan hawa nafsu. Kaget saya. Ya benar juga. Ya kan? Kenapa saya minta uang? Minta diberikan saya atau masalah financial, karena itu hanya masalah duniawi, masalah kedagingan yang dibenci oleh Tuhan kita. Ya udah, kalau begitu saya bertukar pikiran dengan seseorang ya teman di sini. Jadi bagaimana saya harus doa? Ya udah pasrah kepada Tuhan Yesus, pasrah. Tapi logikanya masih ada. Kita ingin berpasrah tapi tidak bisa 100%. Masih ada logika itu. Ingin begini, ingin begitu untuk usaha kita sendiri. Sampai akhirnya ya sudahlah. Ini saya bercerita ini sebelum kejadian kemarin itu ya, sebelum kejadian hari Kamis itu. Jadi ada lagi satu teman kita. Udahlah Pak Yanto, nggak usah dipikirkan, orangnya ada di sini. Coba berpasrah aja semua kepada Tuhan. Apa itu? Ya udah, baca aja Mazmur 37 ayat 5. Di situ mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan, semuanya akan dikerjakan oleh Tuhan sepenuhnya. Nah, itulah yang terjadi pada diri saya. Setelah saya nelpon, saya bilang hati saya plong, saya sudah nggak ada beban, saya merasa udah serah Tuhan Yesus saja bagaimana. Karena saya sudah 100% mengabdi pada Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Itu harus terjadi mujizat pada saya. Jadi saya berpesan juga kepada teman-teman, kita jangan putus asa bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan benar-benar hidup, dan saya merasakannya sekarang. Ya, saya pikir sampai situ ya. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali kesaksian dari Om Yanto ya, bahwa mujizat itu masih terjadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagaimana engkau meresponi apa yang menjadi firman Tuhan? Kata-kata berserah itu kadang mudah kita ucapkan, begitu tadi Om Yanto bilang, tetapi prakteknya kita sangat sulit. Di dalam hati kita masih ada kata-kata berserah, itu kadang masih ada beban yang kita junjung, seharusnya kita letakkan, tetapi kembali lagi dengan akal pikiran kita kadang masih melakukan seperti itu. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah goyang iman kita. Apapun yang terjadi dalam setiap hidupmu dan hidupku, jangan pernah goyang, karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Pegang itu erat-erat terus sampai akhir hayat hidupmu, dan kita akan menerima janji Tuhan, hidup yang kekal yang akan datang itu. Terima kasih Om Yanto, suatu luar biasa kesaksian hari ini, menguatkan kita di tempat ini bersandar berserah di hadapan Tuhan. Niscaya mujizat pasti akan
kita terima hari lepas hari di tempat ini. Amin. Baik saudaraku, mungkin dari ada tamu Bu? Ada yang mau bersaksi dari tamu? Sepertinya tidak ada. Baik, nah, terima kasih. Kalau tidak ada, yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang lebih dahsyat lagi yang disampaikan oleh hambanya Ibu Ana. Kita melihat, perhatikan bunga bakung aja dipelihara Tuhan, apalagi hidup kita, hidup orang-orang percaya. Tuhan pasti cukupkan, jangan pernah kau khawatir. Burung-burung di udara saja Tuhan beri makan, apalagi kita orang percaya. Pasti dipelihara. Keluarga kita yang di luar sana pasti dipelihara. Yuk, jadikanlah hati kita menjadi wadah benih firman itu, agar berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kita dapat melihat buah-buah apa yang kita peroleh dari kebenaran firman itu. Terima kasih Tuhan. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Sekali lagi yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Teguhkan imanmu, siapkan hatimu. Biarlah firman itu tertanam terus di dalam hati kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Sama-sama. Tuhan tahu, saat kau Tuhan dengar, saat Tuhan sama sekali lagi saat menangis, Tuhan saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berhati.
Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan dengar, oh, saat Tuhan, saat Tuhan, saat bersyukur. Tuhan berkati saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, tak percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan Engkau benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Kami melihat Engkau itu mengasihi kami. Kami melihat Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami berada di ujung, berada di tempat yang sangat terpencil, tidak ada pertolongan di sekeliling kami. Tapi kami melihat Engkau tetap ada bersama kami. Bapak, kami mengucap syukur buat cinta-Mu, buat kasih sayang, buat kesabaran-Mu atas kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman. Kami mau belajar Tuhan bagaimana bisa membuka pintu kerajaan surga. Sementara Engkau sudah menyediakan semuanya, tapi seringkali kami tidak bisa. Bagaimana kami sampai di dalam kerajaan surga? Bagaimana kami membuka pintu-pintu kerajaan surga? Kami nggak tahu cara. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran sungguh-sungguh. Buat kami sangat cerdas. Buat kami setiap kebimbangan di dalam pikiran dan hati kami hadir di dalam nama Yesus. Kami mau mulai belajar percaya kepada-Mu. Kami mau percaya kepada-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus ajari setiap kami dan para malaikat Tuhan, bekerjalah di sekeliling kami, menghancurkan setiap roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang sudah membohongi hidup kami, yang membuat kami tidak terkoneksi dengan kerajaan surga. Hari ini para malaikat Tuhan membersihkan kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan kuasa Roh Kudus bekerja atas kami semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Setiap kali saya melayani kalian di sini, saya tidak tahan untuk tidak menangis. Karena saya merasakan kasih Bapa atas kehidupan kalian. Jangan ada yang tidak percaya. Kalau kalian berada di tempat ini karena kalian sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan engkau sedang disimpan, engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi alat kerajaan surga. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Jangan ada yang apatis, jangan ada yang mulai hilang pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Ya. Nah, perhatikan. Setiap engkau mendengar firman, dengarkan saya, setiap engkau mendengar firman, responi itu dengan hati yang antusias, percayai itu, karena firman itu adalah Allah sendiri. Oke? Di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, karena engkau percaya kepada Yesus Kristus, di dalam diri saya dan di dalam diri Bapak-bapak semuanya, saudara-saudaraku semua, di dalam sini ini ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Ya, di dalam engkau sudah ada Roh Tuhan. Kemudian engkau punya firman. Firman yang kau ucapkan, firman yang kau dengar, itu menimbulkan iman. Iman itu yang akan membuat yang namanya mukjizat terjadi.
Sampai di sini paham? Paham ya? Dan buat teman-teman yang belum mengalami yang namanya mujizat, aku nggak pernah yang namanya merasakan mujizat. Aku nggak pernah kerasa kayak apa sih mujizat itu. Rasanya aku sudah berdoa bertahun-tahun, tapi tidak terjadi apa-apa. Hari ini belajar. Hari ini belajar. Bahwa di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, Tuhan memberikannya kepada kita, dan kita sudah ada firman, firman yang di dalam Alkitabmu itu firman. Kemudian firman yang kau baca, kemudian Roh Kudus menyingkapkan sesuatu atas firman tersebut. Dan waktu engkau dengar firman, timbul di dalam dirimu itu iman. Apa itu iman? Engkau percaya. Engkau percaya. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan terjadinya mujizat di dalam hidupmu. Jadi rugi kalau engkau malas baca firman. Atau rugi kalau engkau hanya dengar firman, dengar hari ini, nanti sampai di luar, sampai di pintu luar gereja, engkau sudah melupakannya, itu sangat rugi. Engkau tidak punya akses, engkau tidak punya kunci-kunci untuk membuka kerajaan surga. Nah, saya mau kalian mengubah paradigmamu dulu. Jangan berpikir bahwa mengalami kerajaan surga itu nanti setelah engkau wafat, setelah engkau meninggal, engkau akan mengalami ya hidup enak bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Bukan itu saja. Itu nanti semua orang yang bersama Yesus akan mengalami itu. Tapi kan kalian di bumi ini dikasih umur 70, 80, ada yang 90. Kalau engkau nggak terhubung dengan kerajaan surga, miskin. Kalau engkau nggak terhubung dengan kerajaan surga, gagal. Kalau engkau nggak terhubung dengan kerajaan surga, sakit. Ya, yuk kita serius dengan firman Tuhan dan responi dengan antusias. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk sebelah kiri kananmu. Ayo jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Pelan-pelan, jangan pukulnya keras-keras ya. Jangan keras-keras. Oke ya. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita fokus dan tangkap setiap firman Tuhan yang disampaikan, karena waktu engkau bisa menangkapnya, engkau punya akses dengan kerajaan surga. Amin. Dan setiap kali engkau dengar firman, mulutmu jangan diam. Kau harus responi, amin, terjadilah dalam hidupku. Amin, terjadilah dalam hidupku. Ya, yes. Harus seperti itu ya. Enggak boleh ada yang punya ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan sudah berlalu. Sekarang engkau harus punya yang namanya frekuensi dari mulutmu. Firman yang kau ucapkan itu merupakan frekuensi. Firman itu kan Yesus sendiri, betul ya? Yohanes 1 ayat 1. Wahyu 19, firman itu Yesus sendiri. Di mulutmu ada firman, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Engkau sedang menyamakan frekuensimu dengan surga. Paham ya? Frekuensimu dengan surga, ketemu dengan Yesus yang di surga, ketemu dengan Bapa yang di surga. Yes, terjadi mujizat itu loh. Ya. Oke, jadi mari berantusias terhadap setiap firman yang disampaikan. Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Beberapa waktu yang lalu saya dibukakan firman ini dengan sangat ajaib. Ternyata saya, kalian semuanya adalah harta kesayangan itu. Nggak ada yang amin. Amin. Ternyata harta kesayangan itu adalah saya dan kita semuanya. Amin. Apa buktinya kalian dan saya itu harta kesayangan Tuhan? Apa buktinya? Bapa kasih anaknya yang tunggal untuk menebus hidupmu. Amin.
Yesus, Raja kemuliaan, dia taruh untuk menjadi sama seperti kita, menjadi sama seperti manusia, padahal dia Tuhan. Rela taruh semuanya. Untuk apa? Untuk saya, untuk kalian semuanya, supaya didamaikan dengan Bapa di surga. Dia rela. Yang tidak berdosa dianggap berdosa. Yang tidak ada kutuk dianggap kutuk. Dan dia mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Itu bukti bahwa engkau, saya, adalah milik kesayangannya. Amin. Perhatikan firman ini. Betapa kita ini harta kesayangannya. Dan kalian ini dipendam dulu. Disimpan dulu di Nusa Kambangan. Disimpan dulu. Dipendam dulu. Untuk apa? Dibersihkan. Karena apa? Kalian punya cetakan dunia. Pola pikirmu itu pola pikir dunia. Firman berkata apa? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Suruh baca Alkitab, suruh belajar firman, suruh memperkatakan firman. Engkau berkata apa? Saya kan bukan pendeta. Kerjaan saya bukan ngutik-ngutik firman Tuhan. Saya punya pekerjaan yang harus saya kerjakan. Bukankah sering kali kita mengatakan begitu? Sementara firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah meninggalkan kejahatan, engkau bukan lagi hamba dosa, engkau bukan lagi hamba iblis, tetapi engkau hamba kebenaran, engkau hamba Tuhan. Roma 6. Ya toh? Amin, Bu. Ya, Bu. Amin, Bu. 1 doang. Engkau nggak percaya, engkau masih, makanya engkau tuh, nih gini ya, semakin cepat engkau mempercayai setiap firman Tuhan, semakin ada iman, engkau semakin mengalami banyak supranatural atau mujizat. Amin. Amin, Bu. Bentar, saya sedang mengerahkan kekuatan saya untuk membuat kalian percaya. Sekali lagi. Tadi engkau itu harta kesayangan. Engkau disimpan dulu di Nusa Kambangan. Disimpan, ditimbun dulu, ditimbun. Untuk apa? Dibersihkan dari cetakan dunia. Pikiranmu ini sudah diracuni dengan pola dunia. Ya, sehingga setiap Tuhan ngomong apa, firman ngomong apa, engkau enggak percaya. Burung pipit aja dipelihara. Jangan khawatir. Engkau berkata, Tuhan, saya bukan burung pipit, saya manusia butuh makan. Betul nggak? Ya, betul. Burung bakong aja didandani. Saya bukan bunga bakong. Saya manusia. Saya butuh baju. Lah itu kan bunga kan di luar. Engkau punya yang namanya 2 pertimbangan di dalam hidupmu. Pertimbanganmu sendiri dan firman Tuhan kamu tahu. Firman Tuhan kamu baca setiap hari. Tetapi pertimbanganmu itu melawan setiap kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat tidak terjadi mujizat di dalam hidupmu. Jadi mari hati-hati dengan pola pikir kita, dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Yaitu ada di Amsal ya, Amsal 20 ayat 10. Boleh dibacakan teman-teman yang dari lapas? Kerajaan surga itu Amsal sayang. Amsal 20 ayat 10. 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saya bacakan di versi mudah dibaca, demikian firman Tuhan. Tuhan benci terhadap orang yang menipu orang lain dengan memakai timbangan dan takaran yang tidak tepat. Jadi maksudnya begini, Tuhan ngomong jangan berdusta. Kita itu dengan pikiran sendiri, kalau aku nggak dusta, ini aku nggak bisa makan. Tuhan ngomong jangan mencuri. Pikiran kita, pertimbangan kita ngomong, kalau aku nggak mencuri, aku nggak bisa makan, aku nggak bisa kasih makan buat keluargaku. Firman berkata, ampuni.
pikiranmu, pertimbanganmu berkata, terlalu sulit untuk diampuni. Orang tuaku sangat menyakiti hatiku, aku luka hatiku, sehingga aku tidak mau pulang, aku berada di jalan, dan aku menjadi anak liar. Akhirnya aku masuk di dalam pergaulan yang bebas, sehingga aku berada di sini. Itu pertimbangan. 2 pertimbangan. Sampai di sini paham ya? Jadi kenapa ada begitu banyak anak Tuhan tidak mengalami janji-janji Tuhan? Karena di dalam dirinya ada 2 pertimbangan. Pertimbangan saya dan pertimbangan dari Tuhan. Firman Tuhan kau tahu, dan pikiran-pikiranmu terus ngomong terus. Yaitu yang mengakibatkan orang ada di dalam persimpangan. Bingung, aku kudu piye? Aku harus bagaimana? Nah, tetapi kalau engkau mendisiplinkan hidupmu, pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan, itu seperti pelita yang akan menerangi kehidupanmu. Engkau tidak akan bingung. Dan setiap firman yang engkau percayai itu membuat engkau punya kunci untuk membuka kerajaan surga, untuk engkau punya akses dengan kerajaan surga. Nanti saya jelaskan. Ya. Sampai di sini engkau masih bisa memahami dan masih bisa mengikuti? Ya, terus ya. Terus ambil napas. Ambil napas, keluarkan, ya. Ketika engkau ambil napas, engkau sedang nyedot roh Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mengajari dan mencurahkan rohnya, 7 rohnya, untuk mengajari kita semuanya. Jadi Roh Kudus tiba-tiba akan menyingkapkan segala sesuatu, Roh Tuhan tiba-tiba akan mengajari engkau sesuatu, sehingga waktu engkau baca firman, engkau jadi ngeh, jadi paham. Ya, karena Roh Tuhan sedang dicurahkan ke atas kita semuanya. Ya, sekali lagi. Keluarkan, ambil napas sekali lagi, keluarkan yang engkau sedang diajari Tuhan. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Teman-teman dari lapas silakan dibantu dibacakan. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Pelajari bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ya, keajaiban-keajaiban yang terjadi itu juga akan kau alami. Keajaiban-keajaiban yang dialami oleh bangsa Israel waktu dia keluar dari tahanan, waktu dia berada di tahanan. Mesir itu adalah perbudakan buat Israel. Mesir itu tempat Israel ditahan selama 430 tahun. Dan Bapa mendengar teriakan dan tangisan Israel. Maka Tuhan kirimkan Musa untuk menolong Israel keluar dari tempat tahanan tersebut. Kalau Israel bangsa kesayangan, kalian, saya adalah Israel rohani. Kita sama adalah kesayangan Tuhan. Dan engkau akan ditolong oleh Tuhan sendiri. Ditolong oleh tangan Tuhan sendiri untuk engkau keluar dari perbudakan, dari tahanan itu. Tuhan sendiri akan tolong engkau. Amin. Amin. Ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh apa?
sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. Dibutuhkan apa? Mendengar. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. SK berlaku. Kamu nggak bisa yang namanya minta mujizat. Mujizat aja, doa aja, doa, percaya, berserah. Berserah itu piye sih? Ya toh bingung toh kamu? Berserah itu piye sih? Bingung. Nah, hari ini kita pelan-pelan. Ini pola pikir yang sudah diracuni oleh dunia ini sedang dibongkar habis oleh Tuhan. Pola pikirmu, paradigmamu, caramu berpikir. Engkau ditaruh dulu di lapas ini, engkau ditaruh dulu di Nusa Kambangan ini, engkau sedang dibongkar pola pikirmu yang salah. Untuk diselaraskan dengan pola pikir kerajaan surga. Kok diem? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi, tadi di awal saya ngomong, untuk kamu punya akses dengan surga, untuk kita bisa membuka pintu kerajaan surga, dibutuhkan apa? Roh Kudus di dalam diri saya, dan saya harus ada firman. Amin, Bu. Ya, saya harus ada firman, yang amin cuma satu. Saya harus ada firman. Ya, saya harus sungguh-sungguh mendengarkan firman. Saya harus sungguh-sungguh berpegang pada perjanjiannya. Maka saya akan menjadi harta kesayangannya dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi Tuhan yang punya seluruh bumi, Tuhan bisa kerjakan apa saja termasuk membebaskan kalian semua dengan kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ada syaratnya. Waktu hari ini engkau sedang disimpan Tuhan, sedang diberesi pola pikirmu, sedang dilatih untuk percaya pada firman, percaya kepada setiap janji-janji Tuhan, itu setiap orang berbeda-beda responnya. Ada yang cepat, ada yang apa sih ini? Nggak percaya saya. Nah, semakin engkau tidak percaya, hukumannya semakin lama gitu loh. Semakin lama mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Saya mau semua orang mempercayai kebenaran firman Tuhan dan mengalami Tuhan nyata, ya. Amin, Bu. Didukung di atas saya Praja Wali, kita punya Mazmur 91 ya. Waktu COVID kemarin, Mazmur 91 ini adalah menjadi favorit ya, ayat favorit, dan saya mengalami walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Jadi kefasikan menyebabkan kita tidak bisa menerima yang namanya janji Tuhan. Maka jadilah orang benar. Ya, lawannya orang fasik adalah orang benar. Orang benar itu orang kesayangan Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan. Dia akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Jangan jadi orang fasik ya. Nah, hari ini apabila masih ada ikatan kefasikan di dalam hidup kita, mari kita beresi dan minta supaya kita dijadikan orang benarnya Tuhan. Nah, menjadi harta kesayangan Tuhan itu adalah menjadi anak kesayangan. Anak kesayangan pasti punya yang namanya warisan. Dia akan menjadi ahli waris. Ya, Galatia 4 ayat 7. Coba dibaca Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Nih, saya mau kasih penjelasan satu-satu yang perhatikan. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu anak. Dulu waktu kamu menghambakan diri dengan narkoba, kamu hamba narkoba. Kamu hambanya setan, majikanmu setan. Majikanmu bukan Tuhan. Sampai di sini paham? Dulu waktu engkau terikat dengan mamon. Mamon itu apa sih? Duit. Mamon itu adalah Allah yang bukan Allah pencipta alam semesta.
Engkau punya berhala di dalam hidupmu. Yang kau kejar adalah kenikmatan dunia. Itu mamon. Ya. Dulu engkau budaknya mamon. Ya. Tapi setelah engkau bertobat, engkau sekarang menjadi anak Allah, menjadi ahli waris. Dan engkau berhak untuk mendapatkan segala janji-janji Tuhan. Sampai di sini paham ya? Tapi gini, perhatikan saya. Waktu kamu nanti, hari ini, engkau masih saja. Aku nanti kalau keluar, aku tuh nggak punya keahlian apa-apa. Tapi aku masih punya loh channel dengan narkoba di sana. Aku masih punya channel dengan bandar-bandar di sana. Aku masih punya link. Berarti Tuhanmu masih dulu. Kau percaya sama Yesus, tapi engkau percaya pada Mamon. Dan itu bukan Tuhan sesungguhnya. Mohon maaf, terpaksa ketika engkau masih memiliki agenda seperti itu, Tuhan akan menangkapmu sekali lagi, dimasukkan lagi. Pegang omongan saya. Jadi, waktu nanti kalian keluar dari tempat ini, Tuhan ngomong, kamu harus jadi imamat yang raja nih. Amin, Bu. Yang di ayat tadi, yang di Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman, imam dan bangsa yang kudus. Engkau sedang dipersiapkan menjadi kerajaan imam. Hari ini engkau berada di gereja ini mendengar firman lebih banyak daripada yang di luar, betul nggak? Kegiatanmu hanya buku bacaanmu itu hanya Alkitab, betul nggak? Engkau punya akses dengan kerajaan surga itu lebih daripada orang yang di luar itu loh sesungguhnya. Tetapi nggak tahu bagaimana caranya. Nah hari ini saya sungguh-sungguh serius mengajari kalian untuk mendapatkan akses dengan kerajaan surga tersebut. Amin, Bu. Hari ini seluruh agendamu yang tidak selaras dengan firman, batalkan. Kalau hari ini engkau berkata, aku masih punya link di sana, batalkan. Pakai ini, aku punya link dengan kerajaan surga. Aku sekarang tahu caranya bagaimana membuka pintu kerajaan surga. Sebab aku sudah punya aksesnya. Aku sudah diajari bagaimana aku membuka pintu-pintu kerajaan surga. Aku punya linknya. Dan aku tidak khawatir tentang apapun juga. Sebab cara pikirku ini sudah dirubah. Jadi cara pikirnya kerajaan surga. Aku sudah diajari. Kau harus punya pikiran seperti itu. Aminnya nggak sungguh-sungguh. Kok nggak sungguh-sungguh sih? Oh nggak percaya ya? Berdiri dulu. Berdiri dulu. Ucapkan bersama-sama. Saya nggak mau imannya kayak gitu deh. Waduh, imannya loyo amat sih. Berdiri. Ucapkan seperti yang saya ucapkan. Hari ini aku percaya. Aku punya akses dengan kerajaan surga. Aku sudah diampuni. Pelanggaranku sudah dihapus. Kuasa darah Yesus. Bapakku sangat mengasihi aku. Aku punya Roh Kudus. Aku punya firman. Aku ada iman. Aku punya akses dengan kerajaan surga. Haleluya. Amin. Duduk lagi. Kalian laki-laki harus perkasa, jangan kalah dengan perempuan, ya. Ya, oke. Saya mau kasih lihat lagi Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi 3 16 sampai 18, bantu dibaca ya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya
Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Stop dulu. Mereka akan Stop dulu. menjadi kesayanganku sendiri. Sayangku, stop dulu. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikanmu dan mendengar setiap ucapanmu. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Jadi Tuhan punya kitab-kitab, ya. Isinya apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan punya kitab, isinya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mempercayai setiap firman-Nya, yang tidak ragu dengan setiap janji-janjinya. Tuhan punya kitab. Amin. Dia tahu siapa yang menghormati dirinya. Tuhan tahu siapa yang mencintai Tuhan. Tuhan tahu siapa yang menghormati janji-janjinya. Tuhan tahu siapa yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan tahu apa yang kau pikirkan. Tuhan punya kitab tentang engkau, tentang nama-namamu. Apakah engkau sudah memperkatakan firman Tuhan siang dan malam? Apakah engkau mempercayai janji-janjinya? Tuhan punya kitabnya. Amin. Itu maksudnya begitu. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berdiri dengan orang fasik, yang tidak mendengar nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya pada air. Dia akan menghasilkan buah setiap musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Engkau mempercayai firman itu, engkau memikirkan firman itu. Oh, kayak gini toh caranya supaya berhasil. Ternyata bukan jualan narkoba. Narkoba itu duitnya setan dimakan demit. Ya kan? Betul nggak? Oh, ternyata kayak gini supaya aku berhasil. Ternyata merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan engkau itu dapatkan pengertian itu setelah kamu masuk di Nusa Kambangan. Betul nggak? Makanya kok disimpan dulu, ditimbun dulu di Nusa Kambangan untuk dipersiapkan, untuk dirubah cara berpikirmu, ya. Amin. Terus orang-orang yang melekat dengan Tuhan, Mazmur 91 ayat 14, catat ya. Mazmur 91 ayat 14, orang-orang yang melekat dengan Tuhan, orang-orang seperti itulah yang menjadi kesayangan Tuhan. Dia diluputkan dari segala bencana. Bencana alam boleh terjadi, tiba-tiba banjir, tiba-tiba rumah tenggelam. Tetapi rumah anak-anak Tuhan yang melekat hatinya dengan Tuhan tidak akan terkena bencana apapun. Mau ada gempa, mau ada apapun, itu tidak akan menimpa karena hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkannya. Jadi SK berlaku. SK-nya apa? Ya, kau harus merenungkan firman Tuhan. Hatimu harus melekat dengan Dia. Jangan cintanya Tuhan itu bertepuk sebelah tangan gitu loh. Sampai sini paham ya? Oke. Ayat 17 yang Maleakhi 3 ayat 16-18 tadi, bacakan yang 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Semuanya perhatikan di Alkitab masing-masing, kita bacakan bersama-sama sebagai deklarasi kita. Mereka diganti dengan saya ya. Baca bersama-sama 2, 3. Saya akan menjadi firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang disiapkan Tuhan, Tuhan akan mengasihi saya. Jadi engkau sangat dikasihi Tuhan, engkau dianggap sebagai anaknya. Memang kau anaknya, engkau bukan anak iblis.
Amin, Bu. Tapi waktu dulu engkau menghamba dengan narkoba, engkau mohon maaf anaknya iblis. Nah, sekarang jangan mau diperbudak dia. Ngomong sama iblis, ngomong sama narkoba. Minta maaf ya, saya salah bikin perjanjian. Hari ini saya batalkan perjanjian dengan kalian semuanya, ya toh? Narkoba dan semua kejahatan. Aku batalkan perjanjianku dengan kalian semuanya. Saya sekarang menjadi anak Tuhan dan saya hidup di dalam pemeliharaan Bapa. Amin. Amin. Ayat 18 ini yang saya mau ajak teman-teman di gereja ujung bumi. Mari kita bikin ayat ini terjadi di dalam hidupmu. Saya ini tadi tiba-tiba pagi tadi ya. Tiba-tiba ayat ini nongol. Terus gini. Ayo bikin perbedaan antara orang-orang yang ada di gereja dengan yang di luar. Orang-orang yang di gereja, tiba-tiba engkau kalian mendapatkan kebebasan, diringankan hukumanmu. Yang lainnya di sana masih nunggu, tapi engkau tiba-tiba mendapat kemurahan Tuhan, mendapatkan keringanan hukuman. Ya, keringanan hukuman. Yuk dibaca sama-sama ayat 18. 2, 3. Ya, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik. Nah ini loh, engkau cek dulu, masihkah ada kefasikan di dalam dirimu? Oh, siapa tuh yang keluar nanti masuk lagi ya? Keluar apa pindah itu? Takutnya nanti nggak dapat kunci-kunci untuk membuka kerajaan surga loh ya. Ayo, jangan ada yang keluar. Loh, kenapa pada keluar? Apa? Oh, toilet. Ya. Jadi, mari kita buat perbedaan. Engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan, sungguh-sungguh nggak ragu lagi dengan firman Tuhan. Engkau akan dibuat berbeda dengan orang-orang lainnya. Yang engkau mendapatkan yang namanya keringanan, yang lainnya enggak ya. Jadi mari saya mau bikin ini terjadi ya. Saya mau bikin ini terjadi. Coba dibaca di Roma 6 ayat 11 sampai 14. Roma 6 11 sampai 14. Waktu engkau disimpan Tuhan di Nusa Kambangan, engkau itu sedang dirubah cara pandangmu, caramu melihat, caramu berpikir, itu sedang dirubah semuanya ya. Perhatikan Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14. Silakan dibacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebab orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan sekarang serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenarannya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ya. Demikianlah ayat 11 perhatikan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, melihatnya, paradigma, cara pikirmu. Cara pikirmu sedang dirubah, bahwa kamu sudah bukan lagi hamba dosa, kamu bukan lagi hamba iblis, kamu bukan lagi hamba hawa nafsumu, tetapi engkau adalah hamba Kristus. Kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Jadi hari ini
paradigmamu, cara berpikirmu sudah dirubah Tuhan, bahwa engkau adalah anak kesayangannya. Engkau bukan Tuhan, tetapi engkau hamba Tuhan, hamba kebenaran. Amin. Kalau engkau hamba kebenaran, engkau hamba Tuhan, engkau pasti jadi milik kesayangannya. Amin. Karena hamba Tuhan, hamba kebenaran, itu dia menjadi imamat yang rajani. Seorang imam, kalau kau baca di kitab Taurat, ya, di kitab Perjanjian Lama, di lima kitab itu, seorang imam itu dipelihara oleh Tuhan. Imamat yang rajani. Perpuluhan, maksudnya Tuhan itu memelihara seorang imam. Tidak ada imam yang miskin. Nah, saya mau tadi ada kesaksian di mana keluargamu sangat tidak diberkati, sangat kesulitan, bahkan untuk makan saja susah. Mari pelajari firman. Burung pipit saja dipelihara, ya kan? Terus engkau menjadi imamat yang rajani, seorang imam, seorang yang melayani Tuhan, tidak lagi melayani hawa nafsumu, tidak lagi melayani dosa, tetapi melayani Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Orang yang melayani Tuhan pasti diberkati. Amin. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Imam, seorang imam tidak ada yang miskin. Kalau dia hatinya benar. Tapi kalau hatinya, pikirannya hanya kepada duit. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, pikirannya cuma duit, berarti dia punya dua batu timbangan. Dia punya dua Tuhan. Makanya beberapa hamba Tuhan itu sangat miskin. Itu bukan karena itu memang ditakdirkan miskin supaya dia mencari Tuhan lebih sungguh. Salah cara berpikirnya. Imam itu pasti dipelihara Tuhan. Nah, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan yang miskin? Hatinya belum diberesi, masih punya dua pertimbangan, masih punya kebenaran diri sendiri. Gitu loh maksudnya. Jadi, hari ini engkau belajar firman. Hari ini engkau mau menjadi imam. Hari ini engkau sudah melepaskan semua ikatan-ikatan dengan dosa dan engkau memutuskan jadi hamba kebenaran. Betul ya? Pasti hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Nah, sekarang kunci terakhir. Ya, perhatikan semuanya. Tadi saya ngomong, saya mau ngajari kalian punya akses dengan surga. Engkau punya kunci-kunci untuk membuka surga. Caranya bagaimana? Ibrani 11 ayat 6. Buka. Ini sangat penting. Seberapa engkau mempercayainya, membuat engkau bisa mengalami yang namanya mukjizat. Ibrani 11 ayat 6. Coba dibaca bersama-sama. 2, 3. Ada iman dan ada upah, betul nggak? Coba lihat ayatnya. Ada iman dan ada upah, betul ya? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kamu nggak punya iman, mau doa sampai puasa sampai nungging-nungging, tapi kamu nggak punya iman, kamu nggak percaya, kamu masih meragukan, engkau nggak akan dapat apa-apa. Seperti yang di kitab Yakobus tadi. Engkau mungkin sudah berdoa, tetapi kamu pergunakan doa itu, hasil doa itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi ada juga orang yang sudah berdoa, dia berserah, tapi dia sebetulnya hatinya nggak percaya gitu, nggak ada iman. Nah, bagaimana supaya ada iman? Di dalam dirimu harus ada firman yang kau dengar terus. Kau renungkan terus. Dan disingkapkan. Firman itu disingkapkan Roh Kudus. Oh, ini maksudnya gini toh. Lah, waktu kamu mendapatkan penyingkapan dari Roh Kudus, firman yang kau baca itu akan menimbulkan iman. Nah, waktu engkau punya iman, Tuhan memberikan upah kepadamu. Amin, Bu. Perhatikan. Waktu imanmu levelnya cuma 5, kamu dapat upahnya levelnya 5. Kamu punya iman level 10, kamu dapat upah level 10. Maksudnya bagaimana? Waktu engkau percaya
bahwa burung pipit saja dipelihara, apalagi aku anak-anak kesayangannya. Maka otomatis surga akan mengerjakan apa yang kau percaya. Belum nangkep ya? Ini penting loh, ini penting loh. Karena kalian ini punya keluarga yang kau tinggalkan di sana. Betul nggak? Betul nggak? Harus pakai imanmu yang ada di Nusa Kambangan, imanmu yang ada di Nusa Kambangan itu untuk menggerakkan surga, memberkati keluargamu yang di sana. Itu bisa. Itu bisa. Caranya bagaimana? Engkau harus ada iman. Iman itu timbulnya dari firman Tuhan yang disingkapkan. Kamu baca firman mungkin sudah khatam berkali-kali, tapi tidak ada pewahyuan, tidak ada penyingkapan. Sehingga engkau, ya aku sudah baca, tapi aku nggak ngalami apa-apa karena nggak ada yang disingkapkan. Paham ya? Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, dari awal sampai dengan akhir, nanti engkau baca ulang, tiba-tiba Roh Kudus akan membukakan pikiranmu. Oh, yang dimaksud Bu Ana kayak gini toh. Oh, aku ngerti, aku mulai ngeh. Nah, waktu engkau mulai ngeh itu tuh, mulai paham itu, engkau punya iman yang dinaikkan. Semakin imanmu naik, upahmu itu mengikuti. Tuhan memberikan upah dari imanmu itu. Jadi supernatural atau mujizat atau keajaiban atau doamu dijawab tergantung dari iman. Amin. Seumur hidup Esa, saya punya iman. Bapakku sangat mengasihi, aku dikasih. Bangsa Israel 430 tahun, di dalam penjara di Mesir, dibebaskan oleh Tuhan lewat hambanya Musa, dalam waktu sekian hari bisa dibebaskan. Aku juga bisa, sebab aku adalah milik kesayangannya. Engkau punya perenungan-perenungan seperti itu loh. Itu kan iman dari yang kau renungan firman Tuhan. Nah, waktu engkau punya perenungan firman itu ada iman, maka menggerakkan surga. Amin. Engkau mengalami yang namanya Tuhan itu nyata. Amin. Mengalami Tuhan tidak harus nanti setelah wafat. Hari ini perjalananmu dengan Tuhan, engkau bisa membuka pintu kerajaan surga. Amin. Mengalami Tuhan nyata, engkau mengalami surga nyata. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau tanya? Dari apa yang disampaikan tadi? Semuanya paham? Paham ya? Saya mau bikin, dengerin. Saya mau bikin gereja ini kosong. Jangan salah sangka. Kosongnya bukan berarti nggak mau ibadah lagi loh. No. Kosong dalam arti engkau dibebaskan. Itu nggak terjadi. Tergantung imanmu. Tergantung imanmu. Kalau imanmu tadi pagi Tuhan udah ngomong. Ayo bikin perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ayo bikin perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku dan yang tidak. Kau orang fasik atau orang benar? Orang benar, Ibu. Ya. Sebab aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus dan membersihkan hidupku dan aku ini umat tebusan, ya darah Yesus mengampuni aku, kan gitu toh? Ucapkan itu berulang-ulang dan sampai menjadi iman, dan imanmu akan menentukan upahmu. Amin. Oke. Cukup jelas ya? Dipraktekkan ya? Sampai nanti saudara-saudaramu yang menelponmu itu berkata, aku dapat mujizat ya, kamu berdoa ya untuk aku di rumah ini ya, aku dapat mujizat loh, aku dapat terobosan loh, aku dapat kerjaan loh, anak-anak tuh dapat kerjaan loh. Terus istrimu berkata, bener loh, surga terbuka loh, tiba-tiba kamu berdoa ya, gitu. Itu akan terjadi.
Itu aku. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan, masih ada waktu. Bagi yang sudah mau keluar, sudah tahu nomor handphone saya, nanti kita kawal di dalam pemahaman firman yang semakin dalam supaya apa mengalami surga nyata. Ya, kalian keluar dari Nusa Kambangan jangan khawatir. Engkau sudah dipersiapkan menjadi milik kesayangannya. Jangan ngomong gini, wih nanti aku kerja apa ya? Loh kamu kan udah punya akses dengan surga. Bapakmu kaya raya, sanggup engkau berkeliling. Amin. Oke, silakan. Yang pemimpin pujian dipimpin untuk nyanyikan satu lagu, nanti saya akan berdoa untuk kalian dan doa berkat juga ya. Siapa yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Yuk kita sama-sama kita memuji. Yakin saat kau berfirman. Yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku aman saat kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Saya undang semuanya bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, imani setiap pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk setiap anak-anak kesayangan yang di tempat ini, terima kasih Tuhan. Kami mau imani setiap pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Bapak, kami memilih mempercayai Engkau. Kami memilih untuk mempercakapkan perjanjian-perjanjian-Mu atas kehidupan kami. Kami memilih Tuhan untuk mempercayai setiap janji-janji-Mu. Hari ini Tuhan kami minta ampun Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kami.
Tuhan, terlalu banyak pelanggaran kami. Kami tidak mempercayai firman-Mu. Kami hidup dengan pola-pola dunia. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur. Firman-Mu mengatakan bahwa kami adalah milik kesayangan-Mu. Dan kami mau meresponi kasih sayang-Mu ini Tuhan. Kami mau menjadi satu dengan Engkau. Hari ini Tuhan, kami memutuskan. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami punya akses dengan kerajaan surga. Tidak ada satupun yang akan mengkhawatirkan hidup kami, sebab hidup kami dipelihara oleh-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus, ajari setiap kami agar kami makin mempercayai Bapa di surga, makin mempercayai janji-janji Tuhan. Kami mengalami surga terbuka atas kehidupan kami. Yuk, mari kalian berdoa untuk keluarga kau masing-masing di rumah sana, biar mereka juga mengalami open heaven, mengalami surga terbuka. Seperti hari ini saya melihat surga terbuka di atas kepala kalian masing-masing. Setiap individu, setiap orang-orang di lapas ini dan juga teman-teman yang ikut Zoom, di atasmu ada open heaven, di atasmu ada surga terbuka. Dan aku melihat para malaikat sedang melayanimu. Aku melihat para malaikat sedang sibuk melayanimu. Responi, responi. Doakan keluargamu yang kau tinggalkan di sana. Tuhan, seperti aku mengalami surga terbuka hari ini, biar keluargaku yang aku tinggalkan di sana, mereka juga akan mengalami surga terbuka. Engkau sendiri Tuhan yang akan memelihara mereka, seperti Engkau memelihara aku di sini. Terima kasih Bapa di surga buat kasih sayang-Mu. Aku percaya bahwa mulai hari ini, hidupku mengalami surga terbuka, mengalami Tuhan nyata. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami mau terima berkat yang terbaik dari Engkau sendiri. Ulurkan tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Amen. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin. Saya sudah kirim makan siang untuk kalian ya, lewat Pak Sutrisno ya, nanti diterima. Oh ya Bu, terima kasih Bu sekali lagi bagi keluarga Kerajaan Surga, Ibu Ana, Ibu Ati, Bapak Andi, Ibu Meike, Ibu Stephanie, Ibu Tata, Bapak Andre, Kosiksi, Ibu Ruth, Ibu Dev, Ibu Ruth Ambon, Bapak Catur, Ibu Astin, Bu Tamara, Ibu Novi, Ibu Kesia hari ini. Terima kasih semuanya untuk atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati.